Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kena macet kelihatannya ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Yes. Bersyukur bisa kembali ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara. Semuanya semata-mata karena kebaikannya Tuhan. Ya. Yang lain boleh silih datang berganti tapi kebaikan Tuhan gak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Setuju? Yes. Bahwa kebaikan Tuhan gak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Sebelum saya mulai, Pastor Arif gak ada ternyata hari ini Pastor Arif. Pastor Arif, oke. Lagi ada perlu dan sebetulnya Pastor Arif hari ini happy anniversary. Hari ini yang ke-17 tahun dengan Ibu Epi. Boleh kasih tepuk tangan buat Pastor Arif? Ya, kita punya pemimpin yang luar biasa loh. Pemimpin yang hebat, kita punya pemimpin yang benar-benar menjadi inspirasi buat begitu banyak orang. Begitu banyak jemaat, 17 tahun pernikahan mereka sampai hari ini. Dan saya salah satu orang yang dibentuk oleh karenanya. Jadi pembimbing tunas remaja saya, mereka berdua waktu saya masih SMP. Dan itu yang membuat saya bisa berada pada pelayanan sampai pada hari ini. Apa yang mereka berdua perbuat. Saya berharap sih mereka gak pelayanan hari ini tapi mereka berbulan madu. Kelihatan lebih enak. Ya, mereka bulan madu berdua nikmatin aja karena sama seperti tubuh. Perlu dipelihara untuk dijaga kesehatannya. Supaya kesehatannya terjaga. Sama seperti badan kita, tubuh kita perlu dipelihara, dirawat supaya kesehatannya terjaga. Demikian juga pernikahan tuh harus dirawat loh. Harus diusahakan dengan sengaja supaya cinta dan kebahagiaannya tetap terjaga. Itu perkataan dari Dylan 2018. Masih ke bawah-bawah yang kemarin lihatannya. No iya memang saya bersyukur buat pernikahan mereka udah menginspirasi. Kalau mungkin mereka dengar ataupun mereka nggak dengar ya kita jemaat Tuhan mau kirim salam di wall mereka di Facebook, di Instagram boleh. Mau kirim makanan ke rumah mereka juga boleh. Nggak masalah. Dan saya bersyukur buat kehidupan mereka semua yang terus menjadi inspirasi buat kita. Amin. Amin. Saya percaya kalau saudara dapati bahwa gereja kita punya gembala sidang terbaik yang kita miliki. Dan kita harus bangga karenanya. Yang bangga cuma beberapa loh. Kelihatannya gereja mana ini yang gak bangga nih kelihatannya. Gereja mana yang gak bangga. Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Hari ini berbicara mengenai it's in your hand. Apa yang ada di tangan saudara. Nah sebelum kita baca, saudara perlu ini berbicara mengenai Musa. Saudara tahu mengenai Musa, kalau saudara ikut dari sekolah minggu mengenai Musa. Sampai di titik keluaran 3 ini, Musa sudah berumur 80 tahun. Musa sudah berumur bukan sekedar usia-usia ini, tapi udah berumur 80 tahun. Nah saudara perlu duduk kemudian renungkan kembali. Selama usia bayi sampai umur 80 tahun ada begitu banyak kejadian terjadi dalam hidupnya Musa. Waktu Musa lahir, itu Musa lahir di tengah sebuah ancaman dari Raja Mesir pada saat itu Firaun. Bahwa setiap bayi Ibrani yang lahir itu harus dimatiin. Harus dibunuh. Karena orang Israel udah terlalu banyak di Mesir. Jadi orang Mesir kebingungan ketika dia lihat ke kiri orang Israel, dia lihat ke kanan orang Israel. Semuanya orang Israel. Makanya Raja punya perintah bahwa itu harus dibunuh semua anak yang lahir, bayi yang lahir harus dibunuh. Karena kalau mereka bertambah banyak mereka takut negara mereka akan dikuasain. Jadi setiap anak Ibrani yang lahir harus dibunuh. Dan Musa lahir pada situasi ancaman seperti itu loh. Bahwa setiap anak yang lahir harus dibunuh. Dan saudara bayangin beberapa minggu lalu kami boleh dapat keponakan baru. Saya tulis di Instagram mereka pikir anak saya yang baru. Karena mereka gak pernah lihat istri saya hamil tiba-tiba brojol anaknya ada di Instagram. Seru aja. Dan kalau anak kecil lahir usia-usia lahir sampai usia-usia 3 bulan. Kan kalau mereka nangis saudara gak bisa bilang diem, mama bilang diem. Enggak kan? Kenapa ya dia nangis, kalau mau lapar dia nangis, mau haus dia nangis. Jadi selama 3 bulan dalam kehidupan Musa, bagaimana saya nggak tahu bagaimana orang tuanya, bagaimana membuat Musa tuh tetap diam. Karena kalau itu tangisan Musa pecah pada saat itu kedengaran sampai orang-orang Mesir, Musa mati. Dan saya nggak tahu apa yang orang tuanya lakukan, nggak mungkin juga mungkin ditaruhin bantal di mulutnya gitu supaya nggak nangis, nggak tahu. Tapi nggak tahu apa yang terjadi dan itu yang terjadi dalam kehidupan Musa selama 3 bulan kemudian. Orang tuanya dengan terpaksa harus buang dia. Karena udah nggak sanggup lagi untuk mereka untuk jaga Musa. Karena Musa semakin besar tentunya secara bayi dan mereka harus buang di sungai Nil. Saudara bayangin gak waktu kecil lahir di tengah ancaman. Ketika dia masuk ke dunia dia ada begitu banyak hal. Kalau dia kedengaran nangis saja kemudian mati. Sampai akhirnya orang tuanya terpaksa untuk harus buang dia di sungai Nil. Itu sungai Nil gak kayak sungai Ciliwung saya pikir. Kalau sungai Ciliwung kan banyak kalinya dan sungai Nil itu masih banyak buaya, masih banyak apa, saudara harus dilepaskan. Bagaimana orang tua itu melepaskan anaknya dengan ada buaya mungkin di sekitar sungai Nil. Dan dengan kasih karunia Tuhan ditemukan oleh anak putri Firaun. Dari seorang yang harusnya dibuang kemudian mati, kemudian ditemukan jadi dari anak putri Firaun menjadi pangeran.
Makanya ada filmnya The Prince of Egypt, pangeran dari Mesir mengenai Musa. Kemudian Musa mendapatkan semua pengetahuan orang Mesir. Dia mendapatkan keahlian orang Mesir, dia berbicara dengan orang Mesir. Mesir pada saat itu berbicara mengenai sebuah negara yang teknologinya udah sangat maju. Jadi Mesir ya mereka punya pengawetan, mumi, semuanya teknologi baju. Dan Musa belajar itu semua. Sampai dia di usia 40 tahun, kemudian ketika dia melihat ada orang Mesir berkelahi dengan orang Ibrani, naluri Ibraninya bicara. Naluri orang Israel berbicara, ini bangsa gue, ini orang-orang gue. Jadi dia bunuh orang Mesir, ketika dia pikir orang nggak ada yang lihat, kemudian saudara nanti baca ceritanya, oh ternyata itu menjadi buah bibir, ada beberapa orang yang lihat dan mereka laporin ke Firaun. Usia 40 tahun ketika Musa tahu kan hal itu, kemudian Musa pergi ke Midian sebagai seorang pendatang selama 40 tahun. 80 tahun kehidupan Musa. Yang sebelum kita sampai di Keluaran 3 ini 80 tahun ada begitu banyak pernak-pernik, kejadian-kejadian ups and down yang terjadi dalam kehidupan Musa. Dan yang saya rasa Musa mengalami sebuah hal yang saya rasa semua orang juga alami, disebut dengan krisis identitas. Iya, karena Musa adalah orang Israel yang dididik dalam bahasa dalam kebudayaan Mesir. Selama hidupnya ketika Musa bergaul dengan orang Israel pikir Musa itu terlalu Mesir. Karena gaya bicara semuanya terlalu Mesir. Tapi ketika dia masuk pada orang Mesir untuk berbicara, Musa adalah orang Israel. Enggak punya identitas dalam kehidupan. Berbenturan dengan identitas. Ternyata orang-orang begitu banyak yang ada di Alkitab juga berbenturan dengan begitu banyak hal identitas dalam kehidupannya sampai usia 80 tahun. Pernah jadi anak dibuang oleh orang tuanya karena terpaksa, jadi pangeran ada di atas, kemudian dia jadi buronan, pembunuh dan terhilang. Musa mulai berpikir bahwa hidupnya mungkin terhilang di hadapan Tuhan. Gak ada artinya apa-apa sama sekali. Sampai di ayat yang Keluaran pasal ke-4 ini kita baca. Keluaran pasal ke-3 ayat yang ke-4 dan ke-6 ini kita baca. Musa lagi mengembalakan domba. Jadi 40 tahun terakhir kehidupan Musa dari 80 tahun, 40 ke 80 tahun Musa adalah seorang penggembala domba. Bukan seorang pangeran Mesir, bukan seorang pembebas Mesir, tapi seorang penggembala domba. Orang yang biasa, pekerjaan yang biasa, bukan pekerjaan yang spektakuler, seorang penggembala domba. Dia sedang menggembalakan domba di Gunung Horeb, di gunungnya Tuhan. Kemudian ada peristiwa semak duri yang terbakar. Di sini kejadiannya Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Kemudian ayat selanjutnya, lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Titik di situ dulu, tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tolong saudara mengerti bahwa Musa lagi menggembalakan kambing domba di gunung. Tanah itu di tempat di mana Musa berdiri pada saat itu adalah tanah pegunungan yang banyak rumputnya. Jadi punya pengertian tanahnya bukan kudus karena tanahnya kudus, bukan loh. Tanahnya kudus karena Tuhan hadir di situ. Tanahnya enggak kudus karena tiba-tiba tanahnya kudus gitu. Karena Musa ada di situ tanahnya adalah kudus, enggak. Tanahnya kudus karena Tuhan hadir di situ. Dimanapun Tuhan hadir, kekudusannya selalu dinyatakan. Mohon maaf, mungkin di tempat itu di mana Musa berdiri dan berkomunikasi dengan Tuhan itu ada begitu banyak kotoran kambing mungkin di sana. Tapi tetap itu adalah tanah yang kudus karena memang Tuhan hadir di sana. Karena memang Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Kemanapun saya dan saudara pergi, karena Tuhan hadir dalam kehidupan saya, the place will be holy. Tempatnya akan menjadi kudus. Bukan karena tempatnya kudus. Makanya kita gak pernah mengenal Feng Shui. Gak pernah Hong Shui, karena oh, ini tempatnya bagus nih, oh kamu cocoknya di air nih, cocoknya di pohon nih, monyet dong. Oh bukan, maksudnya bukan begitu, kenapa? Karena kemanapun kita pergi, karena Tuhan menyertai kita, tempatnya menjadi kudus. Tempatnya menjadi kudus, tapi yang ayat yang selanjutnya kemudian berbicara begini Tuhan buat Musa. Lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Hal pertama yang Tuhan lakukan buat Musa adalah Tuhan berkata gini buat Musa, akulah Allah ayahmu. Nah menarik kalau saudara baca di Alkitab setiap kali Tuhan berfirman untuk kayak begitu, biasanya Tuhan berfirman begini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, kemudian Allah Yakub. Tapi untuk Musa Tuhan enggak. Tuhan berkata gini, aku Allah ayahmu. Artinya Tuhan sedang menyampaikan kepada Musa 80 tahun perjalanan hidupnya dari bayi sampai pada hari ini, enggak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup Musa yang luput dari pandangannya Tuhan.
Aku tetap Tuhan yang membawa engkau hadir ke dunia. Aku tetap Tuhan yang membawa engkau Musa hadir ke dunia dalam sebuah keluarga, dalam setiap kehidupanmu yang apa yang sedang Musa hadapin. Semuanya Tuhan tahu dan Tuhan gak pernah tinggalkan Musa. Kenapa Tuhan harus memperkenalkan dirinya, akulah Allah ayahmu? Karena Musa udah mulai berpikir bahwa Tuhan udah meninggalkan dia. Karena 80 tahun dia habiskan. Mimpi Tuhan yang dia taruh dalam kehidupannya bahwa dia akan menjadi pembebas Israel udah mulai luntur dari kehidupannya. Karena udah 80 tahun dia gak pernah dengar suara Tuhan lagi loh. Dan untuk pertama kalinya, makanya Tuhan berkata gini, aku Allahnya ayahmu. Seberapa buruk masa lalu saudara, sejelek-jeleknya apapun masa lalu saudara, sementara kalau Tuhan berfirman dan kita datang kepada Tuhan, apa yang buruk bisa menjadi mulia bersama dengan Tuhan. Tuhan kita tuh berkata begini, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan kita tuh sama seperti kayak pemulung sampah. Dia ambilin sampah-sampah yang ada di dunia, dan apapun juga yang disentuh oleh tangannya Tuhan. Awalnya hina, berakhir dengan kemuliaan. Apapun juga yang disentuh oleh tangannya Tuhan, yang kelihatannya sampah bisa menjadi barang yang mulia. Dan itu yang Tuhan perkenalkan buat Musa. Pada kesempatan pada saat itu, dan saya yakin itu juga yang Tuhan sedang perkenalkan buat saya dan saudara. Aku mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Saudara boleh sebut peristiwa buruk apapun yang terjadi di masa lalu saudara, bersama dengan Tuhan masa depan saudara tetap cemerlang. Masa depan saudara tetap penuh dengan harapan. Karena itu yang dia janjikan loh. Itu yang Tuhan janjikan. Bukankah itu yang Tuhan janjikan waktu Tuhan berkata gini, akulah Allah ayahmu, artinya Musa harus mengakuin kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Musa harus mengembalikan Tuhan sebagai Tuhan kembali dalam posisi kehidupannya. Akulah Allah ayahmu, kata Allah di situ dari kata Elohim, yang tertinggi. Bahwa Musa harus kembali lagi menempatkan Tuhan sebagai yang tertinggi dalam kehidupannya, bukan kegagalannya. Setiap kita beroleh kegagalan, loh kita gak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan apa yang kita putuskan hari ini bersama dengan Tuhan. Seburuk apapun masa lalu saudara, sejelek apapun masa lalu saudara, bersama dengan Tuhan, kita tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Kalau saya adalah pekerja di HRD, misalnya bagian HRD, dan Yosafat bagian HRD, kemudian ada orang yang mengasih riwayat hidup mau kerja di gereja dengan kualifikasi kayak begini. Musa kualifikasinya dibuang oleh orang tuanya, buronan dari Mesir, kemudian pembunuh, dia ngebunuh orang, yang keempat dia punya keterbatasan fisik, gagap. Suka nonton Ajis Gagap di Opera Van Java. Nontonnya aja capek ngomongnya. Nonton ngomongnya aja capek banget. Ini gagap loh Musa. Pertanyaan saya kalau saudara ini dipakai untuk jadi pemimpin di depan Musa. Membebaskan orang Israel pemimpin di depan. Pertanyaan saya kalau saudara adalah HRD, saudara mau terima Musa? Enggak. Itu kelihatannya CV-nya dibuang, kelihatannya ke belakang. Riwayat hidupnya dibuang ke belakang. Kenapa? Karena memang gak masuk hitungan. Bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka pakai orang-orang yang gak masuk hitungan untuk menyatakan kemuliaannya di masa yang akan datang. Alkitab itu berbicara dengan sangat jelas orang-orang yang gak masuk hitungan, yang hidupnya berakhir dengan kemuliaan karena mereka bertemu dengan Tuhan. Karena mereka tersentuh dengan kasihnya Tuhan. Tersentuh dengan apapun yang ada, yang disentuh oleh tangannya Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu loh buat Musa. Akulah Allahnya ayahmu. Gak ada satupun bagian dari kehidupan Musa yang gak dilihat oleh Tuhan. Kalau saudara mungkin berpikir pada pagi hari ini, wah kelihatannya Tuhan udah meninggalkan kita, doa gak dijawab-jawab. Bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan saudara. Matanya tetap tertuju pada saudara. Matanya. Kasih tukul aja matanya nih. Matanya Tuhan tetap tertuju pada saudara loh. Waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ada salah satu bagian di Alkitab tulis ketika Petrus selesai ketiga kalinya menyangkal, gua gak pernah kenal Yesus. Alkitab tulis kemudian Petrus melihat pada Yesus dan Alkitab tulis gini, kemudian Yesus memandang pada Petrus. Di titik Yesus memandang itu saya percaya Yesus memandang pada Petrus gak bilang gini, lu sih udah gue bilangin. Kemarin kan udah gue bilangin 3 kali nyangkal kan, terus dia bilangin, lu sih so jago. Enggak, itu tatapan mata pandangan penuh kasih bahwa Yesus tetap mengasihi dia apapun yang sudah dia lakukan. Karena Alkitab tulis ketika Petrus melihat tatapan mata Yesus, Petrus keluar, dia menangis dengan suara yang nyaring. Adalah kasih yang membawa saya dan saudara kembali pada panggilannya Tuhan. Seberapa dalam pun saudara jatuh, kasih Tuhan sanggup untuk menaikkan saudara kembali. Sanggup, tangan Tuhan sanggup. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, aku Allah ayahmu. Karena aku perhatikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, kau gak pernah sendirian. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian. Kalau hal pertama saudara mau tahu what is in your hands, saudara harus mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan saya dan saudara. Dia penguasa tunggal satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudara boleh sebut semua peristiwa buruk di masa lalu saudara.
Boleh sebut. Saudara mau tulis apapun juga. Saya tadi pagi bilang, ini ada buku Story Maker, ini buku kosong. Saudara boleh tulis semua masa lalu saudara di sini. Semua masa lalu buruk saudara di sini. Tapi kalau saudara penuhin ini buku dengan masa lalu saudara, nggak ada tempat buat masa depan saudara. It is your time to write your own future. Udah saatnya saudara menulis masa depan saudara pada buku ini. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita, betul. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan apa yang kita putuskan bersama dengan Tuhan hari ini. Mata Tuhan selalu tertuju loh buat kita. Dia nggak pernah tinggalin saudara sendirian. Pertanyaannya, apakah saudara mempercayai Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan? Sebagai Sang Allah Elohim itu dalam kehidupan kita semua. Apakah kita mempercayai Tuhan di tengah pernikahan kita yang sedang gonjang-ganjing, di tengah bisnis yang sedang lagi going down, di tengah semua situasi buruk dalam kehidupan kita, ketika kita berpikir Tuhan meninggalkan kita, justru di titik itu Tuhan sedang bersama dengan diri kita. Cuman Tuhan yang bisa mengubah padang gurun menjadi sungai yang penuh dengan mata air. Cuman Tuhan yang bisa mengubah mess into a message, hal yang kacau menjadi hal yang penuh dengan kemuliaan. Cuman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, aku Allahnya ayahmu. Kemudian dia bilang, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya kembali lagi pada panggilan semula yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupannya. Akulah Allahnya ayah, akulah Allah ayahmu. Musa harus berpengalaman, Musa harus ketemu dengan pengalaman bahwa Tuhan harus menjadi yang tertinggi kembali dalam kehidupannya. Saudara bisa bayangin gak kalau Musa adalah pastor pertama dari gereja perjanjian lama yang jemaatnya 1 juta orang. Ketika dia keluar dari orang Israel. Gagap loh. Saudara bayangin kalau dia lagi khotbah, gitu kan lama banget ibarat. Tapi artinya Tuhan kan Tuhan yang sangat-sangat suka buat hal yang begitu tuh, menarik-menarik begitu tuh. Untuk dia pakai orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, untuk menyatakan hal yang luar biasa supaya semuanya nyata. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Cuman karena tangannya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Akulah Allah ayahmu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa, bahkan ketika Musa berpikir Tuhan meninggalkan dia. Apapun juga yang disentuh dengan tangannya Tuhan selalu berakhir dengan kemuliaan. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan ke-5. Setelah Musa menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang utama, memperkenalkan diri sebagai yang utama dalam kehidupan, ayat yang pertama dan yang kedua. Keluaran pasal keempat. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Musa adalah seorang penggembala. Bayangkan ini tongkatnya Musa. Ini buat ngegebotin orang kelihatannya kali ya. Ini nggak tahu. Bayangkan ini tongkat Musa. Dan Musa pekerjaannya gembala. Kemanapun dia pergi, jadi tongkatnya Musa itu adalah tongkat yang biasa aja. Mungkin dia ketemu di pohon di mana. Bukan yang tongkat terbuat dari emas. Kemudian tongkat yang ketika diulurkan jadi kodok. Enggak kan? Enggak, tongkat yang biasa aja. Tongkat yang paling biasa. Makanya begini, Tuhan tanya pada Musa, what's that you have in your hand? Apa yang kau punya di tangan? Tuhan gak pernah tanya apa yang saudara gak punya. Halo? Tuhan gak pernah tanya apa yang saudara gak punya loh. Enggak, Tuhan selalu tanya apa yang saudara punya. Dan yang menarik adalah gini, kalau Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, kenapa dia harus tanya kita? Kalau itu Tuhan maha tahu, kok dia tanya? Kalau Tuhan tanya saya dan saudara, itu yang Andi Iskandar 2 minggu lalu khotbah bagus. Bukan sekedar Tuhan kepengen supaya kita gak melihat jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, itu saatnya saya dan saudara untuk melihat ke dalam diri saudara apa yang saudara punya di tangan. Tuhan gak pernah pakai, gak pernah panggil, gak pernah minta apa yang saudara gak punya. Dia selalu tanya apa yang saudara punya. Pada saat Musa ditanya, yang dia punya cuma tongkat. Tongkat biasa loh. Bukan tongkat main-main. Bukan tongkat yang lain. Bukan tongkat yang dipakai untuk menggembalakan kambing domba. Tapi tongkat yang biasa ini Alkitab tulis begini. Lalu Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa tongkat. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tongkat yang sama. Kemudian Tuhan bilang lemparkan ke tanah. Kita udah lihat tadi tanah. Bahwa tanah di mana lagi Tuhan lagi berbicara adalah tanah yang kudus. Karena Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berkata, lemparkan tongkatmu ke tanah. Lemparkan tongkatmu pada kekudusannya Tuhan. Artinya begini,
Persembahkan tongkat saudara, potensi saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, apa yang saudara sudah kasih kepada Tuhan. Hal pertama yang harus saudara lakukan adalah berikan itu untuk kepada Tuhan dulu. Karena ketika saudara melepaskan apa yang ada di tangan saudara, Tuhan akan melepaskan apa yang ada di tangan dia. Kalau saudara tetap pegang tongkat ini di tangan saudara dan gak lepaskan tongkat ini yang akan menjadi tongkat gembala. Tapi sebaliknya waktu Tuhan berkata lepaskan tongkat ini, serahkan ini kepada Tuhan. Pakai tongkat ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dan itu dilemparkan ke tanah yang kudus. Tongkatnya kemudian Alkitab bukan menjadi tongkat gembala lagi. Ayat yang ke-17 boleh munculin. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk mengembalakan kambing domba, membuat tanda mujizat. Apapun juga yang saudara lepaskan ke dalam tangannya Tuhan, itu akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan bagi banyak orang. Selalu, sekecil apapun yang saudara punya. Anak kecil cuma cukup mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan ke tangannya Tuhan Yesus. Apapun juga yang disentuh oleh tangannya Tuhan, di sana mujizat berawal. Kalau tongkat ini dipegang oleh Musa dan dia nggak lemparkan ke tanah, tongkat ini cuma jadi tongkat gembala. Tapi ketika tongkat ini dipersembahkan kepada Tuhan, Alkitab berkata tongkat ini membawa tanda mujizat. Ini tongkat yang sama yang mungkin pukul anjing liar, tongkat yang sama yang mungkin pukul serigala, mungkin juga pukul domba yang lagi nakal, atau tongkat yang sama yang mungkin juga tongkatnya kena kotoran kami, tapi tongkat yang sama sekarang dipersembahkan kepada Tuhan, tongkat yang sama dipakai untuk membelah Laut Merah. Tongkat yang sama dipakai untuk pukul batu karang, keluar air dari batu karang. Saudara bayangin tongkatnya sama. Enggak beda, dia enggak beli tongkat yang lain. Tapi tongkatnya sama, yang buat beda ini dipersembahkan kepada Tuhan. Apapun juga yang dipersembahkan kepada Tuhan enggak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Waktu saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan gak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Segala pekerjaan yang saudara persembahkan kepada Tuhan gak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Sebagai gantinya dia akan berakhir pada kemuliaan. Menyentuh kehidupan begitu banyak orang. Karena untuk itu kita dipanggil loh. Untuk pertama-tama saudara harus persembahkan tongkat saudara. Saudara harus persembahkan semua potensi yang saudara ada. Gak ada satupun dari 6,5 miliar penduduk yang ada hari ini. Yang lahir ke dunia tanpa talenta apapun. Gak ada. Semua orang yang lahir ke dunia Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan kesanggupan. Semuanya Tuhan udah berikan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya apakah kita mau persembahkan ini kepada Tuhan atau enggak? Kalau ini enggak dipersembahkan kepada Tuhan, tongkat gembala hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang gembala. Tapi ketika tongkat gembala dipersembahkan kepada Tuhan, tongkat gembala ini dipakai untuk menggembalakan 1 juta orang Israel keluar dari Mesir. The same stick. Tongkat yang sama. Bukan tongkat yang berbeda. 5 roti dan 2 ikan ditaruh kepada tangannya Yesus. Karena ditaruh dipersembahkan kepada tangannya Yesus. 5 roti dan 2 ikan yang cuman jadi makan siang seorang anak kecil. Memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisanya 12 bakul. Apa yang kita miliki tanpa ada tangannya Tuhan gak berarti apa-apa. Tapi apa yang kita miliki dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi berarti apa-apa. Tongkatnya harus dilemparkan ke tanah. Di dalam kekudusannya Tuhan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Tongkat bisa berbicara mengenai talenta loh. Tongkat bisa bicara mengenai semua keahlian saudara. Tongkat bisa bicara mengenai apapun yang sedang Tuhan kasih yang menjadi passion saudara dalam kehidupan. Tongkat tuh bisa bicara mengenai begitu banyak hal. 5 roti dan 2 ikan tuh berbicara mengenai apapun juga yang sedang kita hadapi, apapun juga yang kita miliki. Sampai saudara mendapati apa yang saudara miliki itu kemudian persembahkan itu kepada Tuhan. Sampai di sanalah mujizat akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudara akan mengetahui bahwa hidup kita lebih besar daripada hidup kita sendiri. Selalu jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki sendiri. Ayat yang ke-24, ayat yang ke-20. Tongkat yang sama, tongkat gembala yang dilemparkan ke tanah. Tongkat yang sama, tongkat yang membawa mujizat. Dan kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki. Lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat siapa? Tongkat gembala kah? Tongkat Musa kah? Tongkat Allah. Langsung berubah identitasnya. Dipersembahkan kepada Tuhan, cuman hal biasa, tongkat biasa. Tapi tongkat yang sama yang dipakai untuk membelah Laut Merah dan Tuhan baru bicara gini, tongkatnya Allah. Kemampuan saudara, talenta saudara, potensi saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan, it's not belong to you again. Itu gak akan pernah menjadi milik saudara tapi menjadi miliknya Tuhan. Apapun juga yang menjadi miliknya Tuhan itu kan selalu membawa kemuliaan, menyatakan kekuatan, memberikan jawaban bagi orang di sekitar kita. Dan yang menarik adalah dalam cerita ini adalah tongkat yang sama yang Musa bawa, ada tongkat gembala kemudian berakhir menjadi tongkatnya Tuhan ketika dipersembahkan kepada Tuhan.
Apapun juga yang saudara miliki pada pagi hari ini, apapun juga kemampuan yang Bapak Ibu miliki sampai saat ini, talenta apapun, sekecil apapun itu. Hal biasa yang diletakkan di tangan Tuhan yang luar biasa, hasilnya akan menjadi selalu luar biasa. Tergantung tangan siapa yang pegang. Tangan saya terbatas. Tangan saudara terbatas. Tangan saya dan saudara terbatas. Saya bayangin kalau Musa ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk bebaskan orang Israel, dia langsung berkata, enggak mungkin Tuhan. Dia nggak akan pernah kepikir bahwa Tuhan nyuruhnya pakai tongkat. Kalau saya jadi Musa harus bebaskan orang Israel, saya paling berdoanya minta, ya tolong kirimlah Avengers Infinity yang kemarin-kemarin gitu, jangan sampai mati, kirim kembali 1 juta orang. Kemudian Tuhan cuma berkata gini, lu gak perlu Avengers, cuma perlu tongkat. Dan tongkat yang dipersembahkan kepada Tuhan menggembalakan banyak orang. Yang menarik adalah gini loh, jangan-jangan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara, talenta, potensi yang Tuhan taruh, itu adalah jawaban dari doa orang lain yang ada di luar sana. Jangan-jangan itu adalah menjadi jawaban, jangan-jangan itu adalah menjadi kekuatan, menjadi pertolongan bagi orang-orang yang menderita di sana. Hidup saudara yang saudara jalanin pada pagi hari ini ketika dipersembahkan kepada Tuhan, jangan-jangan Tuhan izinkan kita hidup hari ini karena ada orang-orang di sana yang membutuhkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Dan tongkat Musa itu dipakai bukan sekedar gembalakan kambing domba, tapi gembalakan umat Israel pada saat itu. Karena apa? Karena dipersembahkan kepada Tuhan. Tongkatnya boleh sama. Tapi sekarang ketika diletakkan kepada tangannya Tuhan, kemudian Tuhan bukan langsung Tuhan ambil tongkatnya, enggak, Tuhan balikan kembali kok. Sekarang ini tongkat kamu pakai, tapi tongkatmu udah bukan tongkat gembala lagi. Ini adalah tongkatnya Allah. Kemampuanmu dipersembahkan kepada Tuhan bukan berarti kemudian Tuhan ambil kemampuannya, enggak. Tuhan kembaliin lagi kepada saudara. Tapi sekarang kemampuanmu adalah kemampuannya Allah. Kalau saudara menjadi seorang suami ketika dipersembahkan semuanya keluarga kita kepada Tuhan, keluarga kita menjadi keluarganya Allah. Apapun juga semua yang dipersembahkan kepada Tuhan selalu membawa kemuliaan di hadapan Tuhan. Dan apapun juga yang membawa kemuliaan kepada Tuhan, itu selalu menyenangkan hati kita. Dan saya harus berkata buat saudara begini, hidup yang berarti adalah ketika kita memberi arti buat hidup orang lain. Hidup yang bermakna adalah ketika kita memberi makna buat hidup orang lain. Tuhan gak cari yang lain daripada saudara, dia cuma cari tongkat yang biasa saudara pakai. Hal biasa yang saudara miliki. Tuhan gak pernah cari orang yang bisa. Tuhan gak pernah lihat cari orang yang bisa. Tuhan hanya cari orang yang bersedia. Tuhan gak pernah cari orang yang mau. Tuhan gak pernah cari orang yang mampu. Tapi dia cuma cari orang yang mau. Tuhan gak pernah cari orang yang bisa. Tuhan cuma cari orang yang bersedia. Tuhan gak pernah cari orang yang mampu. Dia cuma cari orang yang mau. Karena ketika kita mau untuk dipakai oleh Tuhan, hidup kita cukup untuk jadi berkat. Cukup. Siapa Musa menurut saudara? Udah gagap, buronan, pembunuh. Kalau Musa nggak menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan, orang Israel nggak terbebas dari Mesir. Dan yang paling parahnya kalau Musa nggak menanggapi, merespon, memberikan tongkatnya, kehidupannya kepada Tuhan, saudara nggak akan pernah lihat kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan di Alkitab. Karena Musa lah yang tulis 5 Alkitab itu dalam kehidupan dalam Alkitab. Loh, siapa Paulus menurut saudara? Orang yang gagal juga kok, pembunuh, penganiaya jemaat, seorang pembunuh, seorang yang sangat kacau kehidupannya. Tapi ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia yang menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Orang yang hina loh. Tapi dipersembahkan kepada Tuhan menjadi hal yang mulia. Gak ada satupun yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara yang gak memiliki nilai yang mulia. Semuanya berharga. Semuanya mulia. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23 adalah ayat tema buat hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Bethlehemers, apapun juga yang kamu perbuat. Lagi ngulek cabai, lagi bangkar jengkol, lagi makan pete, lagi ngajar di sekolah. Ayo ketawa aja misalnya kalau bakar jengkol. Lagi apapun juga yang kalian Bapak Ibu lakukan, apapun juga yang kamu perbuat. Lagi ngajar kah? Jadi sales kah? Jadi office boss? OB, office boss atau office boy? Anything. Apapun juga yang saudara lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga. Cari di Google apa artinya apapun juga, pasti artinya apapun juga. Karena gak ada yang lain. Apapun juga artinya apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Karena apa yang dipersembahkan kepada Tuhan akan selalu menyenangkan, akan selalu membawa kebahagiaan bagi manusia. Yes? Tuhan gak pernah cari orang yang mampu. Tuhan cuma cari orang yang mau kok. Dan Tuhan gak pernah cari orang yang bisa.
Dia cuma cari orang yang bersedia. Pertanyaan saya dan saudara, Tuhan yang sedang tanyakan, what is in your hand? Apakah saudara rela untuk mempersembahkannya kepada Tuhan atau enggak? Karena apapun juga yang kita perbuat untuk Tuhan, selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yes? Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian sebetulnya. Alasan kenapa kami berdua sebagai suami istri ikut pelayanan asyir di gereja. Bukan karena nggak ada kerjaan. Kerjaan mah banyak. Tapi kenapa kami ikut pelayanan asyir? Saya ingat Pastor Arif di khotbah di minggu pertama di bulan Januari 2018. Itu tema khotbahnya hidup begini-begini aja kalau nggak salah. Masa hidup mau begini-begini aja sih? Kemudian sampai menjelang akhir saya masih ingat saya duduk di biasa tempat. Saya duduk kemudian mau beres khotbah, Pastor Arif bilang, kalaupun saudara mungkin bekerja atau gimana pun juga dan ada waktu mungkin yang kelihatannya ya sebagai gembala dia ngomong sebagai waktu yang mungkin agak tersisa sedikit dan waktu-waktu yang berharga, pakailah untuk ikut dalam pelayanan di gereja. Saudara perlu tertanam untuk pelayanan di gereja. Kemudian istri saya nggak lama kemudian dia nyenggol, kita ikut pelayanan asyir aja. Oh oke, saya sih oke aja. Saya ikut pelayanan oke, asal jangan pelayanan guru sekolah minggu. Karena saya nggak bisa ngajarin anak-anak sekolah minggu. Pengennya pakai rotan kali. Oh enggak, maksud saya itu KDRT banget kelihatannya. Enggak, saya bapak yang sangat baik buat anak-anaknya. Enggak, maksud saya memang nggak bisa. Tapi oke, asyir. Kemudian saya nggak tanya sih sebetulnya istri saya kenapa dia senggol. Kemudian kami submit, Pastor Desi kemudian bilang boleh dong jadi pelayanan asyir. Dan memang kepengen sih, memang kemudian istri saya kepengen kayak begitu. Karena kalau ibu negara udah berfirman, semuanya harus digenapin loh itu kelihatannya. Hati-hati para pria, ibu negara udah berfirman itu urusannya runyam kalau nggak ditepatin. Jadi kemudian sip, saya jalanin aja. Kemudian saya jalanin, dia kemudian cerita. Karena yang Pastor Arif khotbahkan sebetulnya mengkonfirmasi apa yang Tuhan sudah bicara dalam kehidupannya. Kenapa ikut pelayanan asyir itu? Dia cuma bilang, papa mertua saya adalah seorang majelis sudah lama di gerejanya, bukan gereja kita, gereja yang berbeda. Dan terakhir beliau udah hampir 5-10 tahun selalu ditaruh jadi penasehat gereja loh, nggak pernah khotbah seperti saya. Berdoa pun kalau disuruh berdoa pun masih ya dia nggak seperti inilah. Dia jadi penasehat gereja di gerejanya sendiri. Namun ketika beliau meninggal ada begitu banyak testimoni ternyata, kesaksian-kesaksian yang kami dengar sebagai anak-anak dan itu yang membuat kami papa tuh asik banget kelihatannya. Ada berapa hal dia sebagai penasihat gereja. Karena gerejanya nggak ada gembala sidang, jadi ketika mereka pertemuan sinode se-Indonesia, ketika ditanya siapa gembala sidangnya, itu fotonya papa saya. Ditaruh jadi gembala sidang, enak banget dia nggak sekolah Alkitab, nggak punya jemaat, kemudian fotonya jadi gembala sidang. Kemudian karena dia penasihat gereja, nah ketika beliau meninggal ada begitu banyak kesaksian yang disampaikan dan salah satu kesaksian adalah gini, papa tuh kata dia, salah satu teman-teman sekerjanya, kemudian dari pelayan-pelayannya, yang mengherankan dari papa adalah ketika kebaktian kemudian beres, dia selalu yang paling akhir yang datang untuk pungutin sampah tuh. Sampah, tisu, saya agak heran kalau di gereja bisa nyampah. Itu pertanyaan nyinggung loh, mudah-mudahan yang ketawa tersinggung. Pertanyaan nyinggung tuh, tiba-tiba ada bungkus nasi goreng, mie ayam, itu nggak ada di gereja kelihatan. Ini gereja apa restoran gitu, ada bakso goreng, ada apa enggak kelihatannya ya. Enggak, maksudnya ya agak heran juga di gereja nyampah. Kalau di gereja nyampah di rumah kayak gimana tuh? Nyampok kali kelihatannya, bukan nyampah. Nah papa adalah orang yang terakhir yang suka dia kasih salam atau kayak gimana dan selalu dia comot-comotin tuh sampah-sampah. Dan saya harus beritahu itu penasihat gereja loh. Dan secara ekonomi dia jauh di atas saya. Apa yang kita kerjakan, bisnis usaha semuanya pun daripada dia. Tapi dia rela untuk turun untuk comot-comotin tuh Pak. Salam, kasih salam buat orang-orang. Dan itu berbekas bukan dalam kehidupan kami keluarga, tapi berbekas buat teman-temannya lain, rekan-rekan sekerjanya yang lain sampai jemaat-jemaat yang lain untuk tahu. Dari situ saya mendapati sebuah prinsip yang sangat sederhana sebetulnya. Bahwa apapun juga sekecil apapun yang saudara persembahkan kepada Tuhan, walaupun mungkin kelihatannya kecil hal seperti gitu, tapi ketika dipersembahkan dengan ketulusan kepada Tuhan, itu selalu akan menyentuh kehidupan orang lain. Itu akan selalu menyentuh, memberikan teladan buat hidup orang lain. Menginspirasi kehidupan orang lain. Sampai hari ini kami masih dengar ceritanya tuh. Dan buat saya itu inspirasi keteladanan. Pagi hari ini, saudara mungkin punya talenta. Saudara punya bulan volunteer hari ini. Saudara mau ikut begitu banyak pelayanan yang ada. Pelayanan bukan sekedar di mimbar, di parkiran, bukan sekedar hari Minggu. Kalau saudara kepengen untuk buka pelayanan-pelayanan yang baru, datangin gembala-gembala wilayah. Tapi yang paling penting adalah gini, apapun juga, sekecil apapun juga yang Bapak Ibu miliki, sekecil itu pula ketika dipersembahkan kepada Tuhan, itu hasilnya akan menjadi selalu hasil yang besar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Kiranya tongkat yang ada dalam tangan saudara akan menjadi tongkatnya Allah dalam kehidupan saudara, membawa mujizat bagi begitu banyak orang.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari datang pada Tuhan. Sambil mengundang teman-teman yang melayani. Tongkat biasa yang ada dalam tangan saudara bisa berubah menjadi tongkat Tuhan yang membawa mujizat kemanapun saudara pergi. Dan hebatnya adalah begini, Musa sekarang hidupnya bukan sekedar hidup menggembalakan domba dengan ini, tapi menggembalakan kaum Israel. Tongkatnya dipakai untuk membawa berkat, membawa keamanan, membawa perlindungan bagi orang-orang lain. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah taruh tongkat itu dalam hati saya dan saudara, dalam tangan saudara, supaya lewat tongkat itu ada begitu banyak orang yang bisa digembalakan untuk datang pada Tuhan. Persembahkan apa yang saudara miliki kepada Tuhan pada pagi hari ini, waktu saudara, apapun yang saudara miliki. Mari datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bersyukur buat semua yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau sedang berbicara, bertanya buat kami pribadi lepas pribadi apa yang sedang kami miliki di tangan kami. Mungkin kecil Tuhan, mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan, mungkin ini cuma tongkat biasa, kemampuan yang biasa. Tapi kami tahu sementara kami persembahkan itu kepada tangannya Tuhan, sementara kami mempersembahkan yang terbaik itu kepada tangannya Tuhan, itu akan selalu membawa kemuliaan, membawa kesembuhan, bahkan membawa pertolongan jawaban bagi orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Jangan pernah izinkan kami keluar dari tempat ini sebelum kami memiliki komitmen yang khusus kepada Tuhan, untuk kami mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.